Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita jumpa lagi di mata kuliah kecerdasan komputasional, di mana kecerdasan komputasional ini merupakan kelanjutan dari kecerdasan buatan mata kuliah sebelumnya, yaitu kecerdasan buatan. Oke, kita deskripsi untuk mata kuliah di sini. Kode mata kuliah ini adalah MKU 121420. Beban SKS-nya adalah 3 SKS. Jadi apa yang kita akan lakukan di semester ini yaitu intinya adalah mahasiswa itu akan memiliki pengalaman untuk membuat sebuah sistem cerdas dengan metode pembelajaran yang terawasi. Di sini kita menggunakan metode klasifikasi, yaitu ada beberapa metode: decision tree, support vector mixing, kemudian jaringan secara tiruan, kemudian ada pembelajaran yang tidak terawasi. Kemudian ini menggunakan metode clustering, yaitu metodenya di sini menggunakan K-mean, hierarchical clustering, dan self organizing map gitu ya. Selain itu ada juga metode logika fuzzy. Di sini logika fuzzy ini ada beberapa metode yang kita gunakan, Gani, Tsukamoto, dan Sugino seperti itu. Kemudian selain itu ada, jadi diharapkan mahasiswa itu membuat cerdas menggunakan metode optimasi, algoritma logika, particle swarm optimization, dan colony optimization. Itu. Kemudian juga mahasiswa itu bisa menggabungkan antara beberapa metode yang kita sebutkan, misalnya decision tree digabung dengan metode optimasi, misalnya salah satunya particle swarm optimization atau colony. Jadi sehingga akan meningkatkan kinerja dari decision tree tersebut. Begitu. Jadi membuat sistem cerdas yang mengkombinasikan metode-metode tersebut. Jadi beberapa metode-metode yang kita gunakan ini memang metode yang agak rumit, tapi kalau kita pelajari mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Untuk kontak saya di sini WA dan Telegram secara waktu sama. Kemudian Facebook saya itu Samrato. Alamat emailnya matlubulkhairi@indonesia.ac.id. Oke, bagaimana pelaksanaan kuliah di sini? Pelaksananya melalui e-learning, yaitu melalui e-learning Indonesia.ac.id, di mana di sini saya sediakan nanti ada materi, tugas, kuis, dan diskusi. Selain itu nanti buat grup ya, buat ke Telegram fungsinya untuk hanya diskusi secara real time. Takutnya kalau kita menggunakan itu e-learning akan berat seperti itu. Yang di sini mana nanti fungsinya adalah untuk melakukan diskusi dan bertukar informasi. Oke, untuk penilaian di sini semua aktivitas kelas itu kita 40%. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu adalah 30%. Jadi paling besar nilainya adalah aktivitas kelas. Jadi kalau misalnya rajin mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis gitu ya, kemudian ada diskusi sedikit gitu, dan kemudian nilai UTS-nya sudah ini, insya Allah sudah lulus. Harapan saya adalah untuk mata kuliah ini memang nilai B gitu ya. Nilai B itu sekitar 76 ya, 76 ke atas. Oke, sebagai pengantar di sini kita mulai dengan apa yang dimaksud kecerdasan atau intelijen. Seringkali kita kan orang itu cerdas gitu ya. Jadi di sini kita menampilkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk mengerti, memahami, dan mengambil sisi positif dari pengalaman. Kemudian untuk menginterpretasi, kemudian pengalaman itu nanti diimplementasikan
kecerdasan, kapasitas untuk berpikir dan menalar. Tadi seperti itu. Jadi dari pengalaman tersebut nanti kita pikirkan, kemudian kita nalar, gitu. Sehingga manusia itu menjadi semakin bijak. Gitu. Jadi mengapa manusia itu semakin baik seperti itu? Jadi dari zaman dulu yang asalnya jalan kaki, kemudian naik kuda, kemudian sampai sekarang akan timbul banyak teknologi, inovasi. Karena adalah di sini manusia itu adalah makhluk cerdas. Di situ adalah mengerti dan memahami, ada memahami dan mengambil sisi-sisi pengalaman. Jadi kalau ada lubang yang dilewati nanti jatuh kan gitu. Di situ udah. Gitu. Jadi kalau ada lubang, kenapa kalau ada lubang sehingga menghindar? Karena sudah ada pengalaman sebelumnya kan seperti itu. Kemudian kecerdasan kemudian adalah metodologi komputasi yang mengikuti atau meniru perilaku alamnya yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh teknik matematika yang berbasis diferensial berhitung biasa seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Kita tahu semuanya bahwa di dunia ini data yang paling banyak adalah data berupa data verbal, bukan berupa angka. Jadi sehingga permasalahan yang paling banyak, sehingga permasalahan yang paling banyak adalah menggunakan verbal seperti itu. Contohnya kalau misalnya zaman sekarang itu hoax, ya, untuk mendeteksi di mana sumber hoax itu, berita yang tidak benar gitu. Jadi dari mana? Jadi kita bisa melakukan labelisasi terhadap teks-teks seperti itu. Jadi kalau kita berkata sekumpulan data seperti ini ada labelnya, oh ini dikatakan hoax, ini benar, ini menimbulkan kebencian. Jadi di situ. Jadi sehingga di dunia ini tidak kita bisa hitung secara matematik, sehingga kita perlu metodologi lain, yaitu dengan cara menggunakan metode kecerdasan komputasional. Jadi kita meniru, kemudian meniru perilaku animal, kemudian dari itu meniru ini kan di training, istilahnya training, baru kita melakukan testing sampai mendapatkan hasil yang paling ideal. Oke, kenapa tadi ada beberapa permasalahan tadi yang dari materi tidak bisa dibicarakan secara matematik? Karena yang pertama adalah banyak masalah itu yang kompleks, ya, permasalahan yang kompleks. Jadi sehingga tidak ditemukan formulasi matematiknya. Seperti karena big data dunia di sini, kesimpulan di data-data di dunia ini kebanyakan data-data berupa verbal. Awas, itu berat, jadi jarang kita menggunakan itu beratnya 100 kg, 100 kg atau sering itu beratnya 1 kuintal, jarang. Yang penting yang kita ambil aja itu berat, jangan angkat itu berat, ayo kita, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan kita menggunakan bahasa verbal. Kemudian ada ketidakpastian pada proses perjalanan. Jadi alasannya adalah karena caranya adalah adanya ketidakpastian, karena kita di hidup ini memang tidak ada yang pasti. Semuanya adalah prediksi. Jadi kalau kita tetap saja kalau kita menggunakan kecerdasan komputasinya adalah untuk melakukan prediksi. Jadi menebak saja. Jadi dari adanya pola, kemudian sehingga akan melakukan prediksi. Jadi dari yang tidak pasti, karena tidak pasti di sini banyak hal yang tidak pasti itu, sehingga tidak ketemu pola matematikanya, sehingga kita butuh menggunakan metode training tadi. Kemudian ada permasalahan yang bersifat tidak tegas, gitu, atau kabur. Jadi ada masalah yang antara hitam dan putih, gitu. Jadi masalahnya, jadi kalau misalnya kalau kita ini
kalau misalnya kalau dulu kan kalau nilainya KKM di sekolah kan mendapat 70, di bawah 70 di bawah KKM nggak naik kelas misalnya itu. Jadi kalau sekarang kalau ditanya apakah antara nilai 70 dengan 69 itu orang buat orang-orang yang tidak pintar seperti itu, orang yang tidak pintar, padahal beda sedikit satu angka. Tapi kalau menurut garisan tips gitu ya, menurut apa definisi matematika itu adalah di bawah 70 berarti dia kurang pintar gitu, sehingga tidak lulus gitu ya. Jadi walaupun 70 dengan 69 kalau tetapi kalau beda saja kalau kita menggunakan metode linguistik, bisa saja nilai 69 itu masuk kategori lulus seperti itu. Jadi itu adalah ada nilai tengah-tengah kabur seperti itu. Istilahnya kalau orang timur itu adalah mohon kebijaksanaannya sehingga kita bisa dijelaskan seperti itu. Oke, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kognitif kecerdasan konvensional? Yang pertama adalah melakukan pendefinisian masalah. Jadi yang definisikan masalahnya, kemudian solusinya. Nah, di solusi ini kita mencari beberapa teknik. Kalau misalnya kita menggunakan klasifikasi, kita menggunakan beberapa teknik klasifikasi. Kalau misalnya kita melakukan clustering, maka kita menggunakan metode yang klasifikasi seperti itu. Nah, setelah kita menemukan masalah dan solusinya, baru kita kita coba semua teknik-teknik yang kita ambil tadi. Jadi kalau misalnya kalau clustering kita ambil semua teknik ya, kemudian kita masukkan semua pengetahuan sehingga kita menggunakan tekniknya. Misalnya kita menggunakan, kalau misalnya clustering kita menggunakan metode decision tree, misalnya kita menggunakan decision tree misalnya. Jadi kita implementasikan pengetahuannya. Kemudian setelah kita dapat pengetahuan, baru kita memilih terbaik. Jadi hasil dari hasil uji cobanya itu di mana dari teknik-teknik tadi itu mana yang terbaik, baru kita seperti itu. Jadi untuk melakukan percobaan itu tidak dengan satu teknik, sehingga di dunia ini tidak ada teknik apapun yang terbaik di dunia. Yang ada yang adalah mencari teknik yang ideal, mendekati ideal seperti itu. Sehingga penelitian itu terus lanjut. Kalau sudah ideal tekniknya, maka sudah akan berhenti, tidak ada penelitian lagi gitu, seperti itu. Nah, di dalam computational ini yang akan kita pelajari adalah metode klasifikasi, metode clustering, dan modifikasi, kemudian optimasi. Jadi kalau klasifikasi itu adalah kita menggunakan metode decision tree, perfect promising, jaringan self-certain. Sedang clustering itu kita menggunakan domain, jaringan clustering, dan organizing map. Kemudian metode untuk yang logika fuzzy yaitu kita menggunakan Mamdani, Sakamoto, dan Sugiyama. Sedangkan untuk optimasi yang kita gunakan adalah algoritma matematika and colony optimization, particle stream optimization. Di sini yang pertama kita klasifikasi tadi. Jadi apa ini klasifikasi? Jadi klasifikasi adalah pembelajaran suatu target yang memetakan tiap himpunan ke suatu level kelas yang diidentifikasi sebelumnya. Jadi kita sudah punya data dengan inputan dan sudah ada labelnya. Jadi sudah ada, misalnya kita mencari orang yang tergolong orang miskin ya, kita ke BPS, Badan Statistika, pengenalan statistik. Jadi di sana, jadi kita tetapkan kriterianya di sana. Jadi kriterianya misalnya di BPS ada 14, sesuai saja orang yang tergolong miskin gitu. Jadi sudah ada labelingnya. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi, membuat kelasnya. Ini kelas apa, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada beberapa
atribut di sini ada name, gender, nilai UN, asal sekolah dan seterusnya, ada jenis tempat waktu. Nah, labelisasinya di mana? Di sini labelisasi. Jadi ada satu atribut yang digunakan untuk sebagai labelisasi atau target seperti itu. Jadi di sini jadi ini sudah ada, jadi di datanya itu sudah ada gitu. Jadi sehingga dia kita mudah, jadi ini makanya dia termasuk, makanya metode klasifikasi ini termasuk kategori pembelajaran yang terawasi, karena ini yang kita jadikan patokan awasi ya. Contohnya pembelajaran metodenya yang digunakan adalah menggunakan klasifikasi, menggunakan metode kita decision tree. Outputnya apa? Misalnya outputnya seperti decision tree ya. Jadi kalau statusnya mahasiswa bekerja, kalau itu semester 2 nya di atas 3,5 berarti nanti ya kalau enggak ya sudah, nanti ada kemungkinan terlambat. Kalau statusnya dia sebagai mahasiswa, kita lihat semester 5 nya. Kalau di semester 5 nya di bawah 2, maka lihat semester 4 nya. Kalau di bawah 1 maka tepat, di atas 1 maka tepat, kalau di bawah 1 maka kemungkinan besar maka terlambat. Kita lihat kalau lolos di semester 3 nya, kalau umurnya berapa dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari representasi pengetahuan dari menggunakan decision tree. Metode clustering yaitu metode untuk menemukan objek hingga objek di dalam satu kelompok punya hubungan dan berbeda atau tidak punya hubungan dengan kelompok yang lain. Jadi artinya kita membuat sebuah objek tersebut dia mengelompok kemana dengan sendirinya tanpa ada pengawasan. Jadi makanya untuk clustering ini disebut pembelajaran tidak terawasi. Jadi kenapa? Karena kita di sini tidak ada variabel atau atribut yang digunakan sebagai patokan seperti itu. Jadi kalau beda dengan clustering, di situ clustering itu sudah disediakan atributnya sebagai patokan di sini. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, berarti kan ada kemungkinan berarti nilainya rendah. Nah, berbeda dengan clustering di sini. Jadi clustering ini adalah mengelompokkan data yang belum ada labelnya. Jadi kita label sendiri. Istilahnya mesin itu suruh melabel sendiri. Contohnya kita ada sebuah data ID A1, A2, A3, dan A4. Kemudian kita clustering menjadi seperti ini. Enggak ada tiga clustering, cluster 0, 1 dan 0. Jadi dari mana? Jadi dia menggunakan keyman di sini. Salah satu contohnya adalah menggunakan keyman. Kemudian ada metode logika fuzzy tadi nanti yang kita lihat, yaitu metode berhitung dengan variabel atau kata-kata, variabel kata-kata atau linguistik variabel sebagai berganti berhitung dengan bilangan. Dimana di fase logika fuzzy ini kita merepresentasikan bahwa dari numerik kita rubah menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi numerik lagi seperti itu. Jadi nanti berhitung melalui kata-kata. Jadi misalnya cepat, nah cepat itu kerjanya apa? Nah, nanti dari kerja tersebut nanti kita rubah menjadi linguistik. Kita masukkan ke rule, nanti kalau ada rule-nya, baru kita rubah lagi ke numerik nanti untuk dilakukan representasi, baru kita bangun seperti itu. Ini contohnya. Kemudian terakhir adalah optimasi. Optimasi adalah sarana untuk mengekspresikan model yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara terbaik atau suatu proses untuk mencapai hasil tujuan. Jadi intinya optimasi itu adalah membuat suatu metode, membuat suatu metode yang kita lakukan sebelumnya itu menjadi metode yang lebih baik ideal. Jadi itu meningkatkan suatu
nilai akurasi atau menurunkan nilai error suatu metode. Jadi sehingga menjadi metode yang mendekati ideal seperti itu. Contohnya adalah ada data di sini kita menggunakan jaringan saraf tiruan yang digabungkan dengan particle swarm optimization. Nah contohnya, jadi kalau JST backpropagation sendiri, kalau kita menggunakan backpropagation sendirian, maka nilai errornya adalah 0,0154. Tetapi kalau kita tambah PSO di sini, maka dia nilai errornya malah turun jauh menjadi 0,0027. Artinya apa? Berarti ada peningkatan nilai, jadi ada peningkatan terhadap algoritmanya tadi yang asalnya errornya 154 turun menjadi 227. Jadi seperti itu ulasan untuk mata kuliah sertifikasi bunga untuk semester 5 ini ya, untuk PTDS. Semoga yang sebentar ini yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.